Selamat siang Bapak Rinaldi Munir dan Bapak Infal Syafali sebagai pembimbing, kemudian Bapak Rila Mandala dan Bapak Yudi Santoso sebagai penguji. Perkenalkan lagi, saya Ilham Bowo dengan NIM 1352013 akan mempresentasikan hasil akhir dari tugas akhir saya yang berjudul Implementasi Paralel Enkripsi Homomorphic Total Kunci Jamak Skema Chen Dai Kim Song atau CDKS pada GPU dengan CUDA. Adapun bahasan hari ini ada 6, yaitu yang pertama latar belakang, kemudian ada batasan, dilanjutkan dengan gambaran umum dari CDKS, dan dilanjutkan implementasi, pengujian, dan diakhiri dengan simpulan serta saran. Yang pertama kita bahas latar belakang dulu. Jadi enkripsi homomorphic itu apa? Enkripsi homomorphic adalah sebuah jenis enkripsi yang memungkinkan operasi penjumlahan atau perkalian maupun keduanya dilakukan pada teks terenkripsi. Nah, ada beberapa jenis enkripsi homomorphic. Yang pertama ada homomorphic parsial, kemudian homomorphic sedikit atau homomorphic cukup, kemudian ada homomorphic total. Nah, homomorphic parsial ini bisa dilakukan satu aja dari dua operasi penjumlahan atau perkalian. Sedangkan homomorphic sedikit ini bisa dua operasi, tetapi mungkin terbatas jumlah integernya atau jumlah operasi yang bisa dilakukan. Sedangkan homomorphic total ini tidak terbatas operasi yang bisa dilakukan. Nah, contoh dari operasi enkripsi homomorphic ini adalah skema dari RSA. RSA ini salah satu contoh dari homomorphic parsial. Kita bisa melakukan perkalian pada teks terenkripsi. Bisa dilihat di contohnya ada pesan 12, kemudian dienkripsi, kemudian kita kalikan data terenkripsinya dengan data terenkripsi dikuadratkan, dan jika didekripsi hasilnya 144, yaitu 12 dikali 12. Nah, salah satu enkripsi homomorphic total itu adalah skema CKKS atau skema Chen Dai Kim Song yang sangat populer di sekarang ini. Nah, skema ini memiliki kelebihan utama, yaitu proses rescaling di akhir perkalian yang menurunkan pertumbuhan error dari hasil komputasi. Nah, ada beberapa library open source dari FHE CKKS ini, termasuk Helip, Palisade, Microsoft Seal, dan OpenFHE. Tapi enkripsi homomorphic ini masih memerlukan sumber daya yang sangat besar gitu, jadi waktu eksekusinya sangat lama. Jadi belum dipakai di dunia nyata. Nah, untuk mengurangi gap tersebut, itu dilakukan dengan percepatan pada GPU. Ada beberapa penelitian terkait. Yang pertama adalah homomorphic encryption on GPU. Ini berfokus pada implementasi number theoretic transform, jadi mempercepat perkalian polinomialnya. Kemudian ada TA dari tahun lalu dari Rinaldi, perancangan dan percepatan algoritma enkripsi homomorphic total skema CKKS dengan GPU. Dan yang terakhir, yang terbaru tahun 2023, implementing and benchmarking worldwide homomorphic encryption schemes on GPU. Nah, tapi dari ketiga ini hanya menghandle skema CKKS yang single key saja. Jadi komputasi hanya bisa dilakukan pada teks terenkripsi dengan kunci yang sama. Nah, maka untuk mengatasi hal ini hadirlah enkripsi homomorphic total kunci jamak. Jika dibandingkan dari FHE satu kunci dan kunci jamak, kalau FHE satu kunci itu hanya cocok dalam pengaturan komputasi yang melibatkan satu pengguna saja. Nah, sedangkan terdapat skenario jika misalkan ada dua party ingin melakukan komputasi dan mereka ingin data mereka tetap nggak diketahui satu sama lain gitu. Nah, multi key FHE bisa digunakan dalam skenario ini. Enkripsi homomorphic total kunci jamak itu memungkinkan komputasi dilakukan dengan beberapa ciphertext dengan kunci yang berbeda dan tidak berkaitan gitu. Ini dikembangkan oleh Lopez DKK pada tahun 2017, dan variasi dari skema CKKS ini adalah skema Chen Dai Kim Song atau CDKS pada tahun 2019 yang kita gunakan pada tugas akhir ini. Maka hadirlah rumusan masalah tugas akhir ini, yaitu bagaimana mengimplementasikan multi-key CKKS secara paralel pada platform CUDA dengan tujuan mengimplementasikan multi-key CKKS secara paralel pada platform CUDA dan melakukan pengujian kinerja hasil implementasi skema paralel. Adapun batasan dari tugas akhir ini ada 3. Yang pertama adalah derajat polinomial yang kita gunakan hanyalah 2 pangkat n, karena untuk perkalian polinomial menggunakan number theoretic transform itu hanya mendukung 2 pangkat n saja. Selanjutnya kunci privat, kita secara implisit kumpulan kunci privat itu sudah terurut dengan set ID mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, dan urutan masukan itu sudah predefined saat dekripsi. Jadi kita nggak menghandle kumpulan kunci privat dengan ID yang unik, misalnya pakai OOID. Kemudian ada vektor masukan, kita hanya menghandle fully packed ciphertext, yang artinya jika masukan vektor bilangan kompleks pada skema ini tuh kurang dari 2 pangkat n per 2, akan tetap di padding sampai penuh 2 pangkat n per 2 dan dilakukan komputasi.
Nah, selanjutnya gambaran umum dari CDKS. Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan konfigurasi dengan menentukan parameter-parameter, termasuk skala, kumpulan bilangan prima, dan derajat polinomial. Nah, ini ada grafik sederhana dari Microsoft Private AI Bootcamp yang menunjukkan bahwa hubungan antara bilangan prima yang dipilih dengan derajat polinomial yang dipilih atau n. Kita bisa lihat bahwa tanda bintang di sini adalah sweet spotnya, di mana n adalah sekitar 16.000 atau 2,14. Nah. Kemudian sebenarnya skema CDKS utama ini hanya menerima polinomial saja. Agar kita bisa operasikan pada bilangan kompleks, kita perlu ada step encoding. Nah, encoding ini buat mengubah dari vektor bilangan kompleks menjadi sebuah polinomial. Nah, encoding dilakukan dengan cara melakukan inverse FFT dan dikalikan dengan skala. Kemudian untuk decoding merupakan kebalikan dari proses encoding. Nah, kemudian ada pembagian kunci. Kunci yang digunakan pada skema CDKS ini ada 3 buah, yaitu kunci privat, kunci publik, dan kunci evaluasi. Kunci privat digunakan untuk dekripsi, dibangkitkan dengan cara random, jadi benar-benar random. Jadi nanti kita nggak benchmarking untuk kunci privat karena nggak bisa diimplementasikan di paralel. Kemudian ada kunci publik yang dibangkitkan dari kunci privat yang digunakan untuk enkripsi nanti, rumusnya demikian. Dan kunci evaluasi yang digunakan pada saat perkalian. Kemudian ada proses enkripsi dan dekripsi. Buat proses enkripsi itu kita mengenerate beberapa polinomial random, yaitu V dan E. E merupakan polinomial yang sangat kecil, sehingga misal kita disisipkan di plain text-nya nggak mempengaruhi presisi dari plain text-nya. Jadi proses enkripsi nanti menghasilkan 2 buah polinomial, yaitu C0 dan C1. Bentuk terenkripsi dari sebuah plain text adalah CT, C0 dan C1. Jadi memiliki 2 buah polinomial. Kemudian proses dekripsi, misalkan kita punya sebuah ciphertext, yaitu kumpulan dari cipher C0, C1, C2 sampai CK. Kemudian kita juga punya set kunci privatnya 1, S1, S2 sampai SK. Kita lakukan dot product antara 2 buah variabel tersebut, dan hasilnya merupakan message yang dienkripsi atau plain text-nya. Nah, selanjutnya adalah penjumlahan. Untuk penjumlahan ada 2 step, yaitu yang pertama di transform dulu atau diubah dulu, kemudian dijumlahkan. Untuk diubah ini agar memiliki set kunci yang sama. Jadi contohnya adalah kita punya CT1 dan CT2, yaitu C0 dan C1, kemudian CT2 C0 aksen dan C1 aksen dengan kunci yang berbeda. Kita gabungkan dulu kuncinya, kemudian CT1 dan CT2 diubah agar kuncinya sama. Misal dia nggak punya kunci S2, dia di padding dengan 0, dan hasilnya dijumlahkan saja semuanya. Selanjutnya adalah perkalian. Nah, untuk 2 buah ciphertext sama seperti penjumlahan sebelumnya. Jadi diubah dulu, ditransform dulu untuk memiliki set kunci yang sama. Kemudian dilakukan tensor product antara 2 buah ciphertext yang sudah ditransform tersebut. Nah, hasilnya adalah sebuah matriks baru, matriks 2 dimensi yang sebenarnya sudah bisa didekripsi, tapi kuncinya harus di tensor product juga gitu. Tapi kalau kita tetap melakukan hal ini, berarti setiap kita melakukan perkalian, setiap kunci juga harus dikalikan lagi, harus di tensor product juga gitu. Makanya ada proses baru, proses yang namanya relinearisasi, untuk mengubah dari matriks 2 dimensi tersebut kembali menjadi 1 dimensi yang bisa didekripsi dengan kunci yang sama kunci yang dasarnya. Nah, relinearisasi ini prosesnya seperti ini. Jadi intinya adalah kita ambil dulu C00, kemudian untuk kolom yang pertama dan baris yang pertama itu kita jumlahkan untuk C01 ditambah C10, C02 ditambah C20, yang hasilnya berurutan C1 dan C2. Dan yang terakhir adalah yang menggunakan kunci evaluasi. Jadi untuk setiap C11, C12, C21 dan C22 itu dikomputasi dulu CIJ aksen dengan mengalihkan kunci publik. Kemudian hasil tersebut dikalikan dengan kunci evaluasi tadi. Kita ingat dari kunci evaluasi tadi kita punya 3 buah variabel, yaitu D0, D1 dan D2. Dan hasil tersebut dimasukkan di hasil di ciphertext hasil di C0, CI dan CC. Baik, selanjutnya adalah implementasi dari tugas akhir. Implementasi paralel ini kita punya 3 strategi utama.
yaitu yang pertama flat vector. Karena hampir semua data yang digunakan pada CTKS ini merupakan kumpulan polinomial, jadi kita flat menjadi satu dimensi yang secara implisit merepresentasikan vektor dua dimensi. Nah, kemudian on device kita lakukan semua komputasi di device. Jadi kita nggak perlu inisialisasi dulu di CPU, kemudian pindah ke GPU, kemudian pindah lagi ke CPU. Itu kita menghindari overhead tersebut. Jadi semua komputasi dilakukan pada GPU. Kemudian yang terakhir adalah batch processing. Jadi untuk pemrosesan polinomial atau transformasi lainnya itu dilakukan dalam satu waktu bebarengan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama flat vector. Jadi plain text maupun ciphertext itu menyimpan beberapa polinomial. Nah, jadi struktur data yang digunakan pada implementasi serial itu adalah vector of polinomial dengan integer 64 bit. Kemudian strategi ini mengubah representasi tersebut menjadi hanya vektor integer 64 bit saja. Contohnya adalah sebagai berikut, ada dua dimensi, kemudian diubah menjadi satu dimensi. Nah, selanjutnya on device computation. Jadi kalau implementasi di GPU secara tradisional, kita inisialisasi dulu di CPU, kemudian dipindah ke GPU, kemudian diproses di GPU. Setelah diproses, dipindahkan ke CPU dulu, kemudian dilanjutkan pemrosesannya. Nah, ini memperkenalkan overhead baru, yaitu buat alokasi memori di GPU, terus mengcopy dari data dari host ke device, dan sebaliknya dari device ke host dan dialokasi memorinya. Nah, kita hilangkan overhead itu dengan kita dari awal inisialisasi data buat menyimpan kunci privat, kunci publik, kunci evaluasi itu sudah disimpan di GPU. Jadi flow data difokuskan pada GPU saja. Untuk mencapai hal ini kita ada bantuan dari Pustaka Trust. Jadi kita pakai device vector dan kita bangun sebuah kelas baru dari device vector ini untuk mempermudah implementasi. Kemudian ada batch processing. Jadi pemrosesan batch ini untuk mengkomputasi beberapa polinomial atau beberapa array sekaligus dalam satu waktu. Salah satu teknik yang digunakan itu adalah CUDA dynamic parallelism, atau sederhananya adalah kita bisa manggil sebuah kernel di dalam kernel lain. Nah, salah satu contoh penggunaan di batch processing ini adalah di perubahan number theoretic transform. Untuk number theoretic transform kita menggunakan implementasi yang sudah ada, tapi implementasi yang sudah ada ini hanya bisa digunakan pada satu polinomial saja. Jadi kita tingkatkan dengan membuat kernel baru, dan untuk setiap kernel akan memanggil kernel lain, yaitu paralel si number theoretic transform. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan si CUDA dynamic parallelism. Nah, kemudian dari skema tadi banyak juga sampel-sampel untuk membangkitkan bilangan-bilangan random, polinomial random. Kita juga paralelisasi hal tersebut dengan memanfaatkan modul CUDA random. Jadi intinya adalah kita bikin n buah thread, n adalah derajat polinomial, dan untuk setiap thread itu akan membangkitkan bilangan random. Kemudian ada peningkatan algoritma penjumlahan. Jadi kalau kita lihat tadi, penjumlahan memerlukan dua buah step, yaitu yang pertama mengubah dulu, transformasi dulu menjadi set yang sama, kemudian dijumlahkan. Tapi kalau kita implementasikan di GPU, hal ini bakalan lama, karena buat transformasi kita harus copy dari GPU, dari CPU, harus bolak-balik dan banyak step yang harus dilakukan. Dan kita udah coba implementasi seperti ini, hasilnya sangat buruk, sangat lama. Jadi kita optimasi dengan cara menghilangkan proses pre-processing ini. Jadi kita punya dua buah penunjuk atau pointer yang menunjuk pada ciphertext 1 dan ciphertext 2. Kemudian penunjuk ini akan berjalan mencari ciphertext yang akan dipakai itu. Misalkan cipher tersebut memiliki ID atau kunci yang sama, itu akan dijumlahkan. Misal beda, itu akan langsung dimasukkan di array hasil. Jadi contohnya adalah seperti berikut. Kita punya ciphertext 1 dan ciphertext 2 yang isinya adalah C0 dan C1, dan C0 aksen dan C1 aksen dengan kunci yang berbeda, 1 S1 dan 1 S2. Jadi yang pertama penunjuknya adalah pada saat C0 dan C0 aksen. Karena C0 dan C0 aksen sudah pasti memiliki kunci yang sama, karena C0 adalah kuncinya 1, jadi langsung saja dijumlahkan. Hasilnya adalah C0 dan C0 aksen. Kemudian penunjuknya berjalan. Nah, C1 dan C1 aksen ini memiliki kunci yang berbeda, maka kita nggak bisa langsung menjumlahkan. Jadi kita ambil cipher yang ID-nya paling kecil. Dalam hal ini adalah C1.
Jadi C1 langsung dimasukkan ke ciphertext hasil, kemudian penunjuknya jalan, dan C1 aksen dimasukkan di ciphertext hasil, penunjuknya jalan, dan penjumlahan sudah selesai. Nah, untuk mempercepat proses penjumlahan kita juga pakai streams juga. Jadi intinya adalah kita generate, misal kita punya n buah key yang berbeda, kita generate n buah stream, dan setiap stream akan menjalankan antara 3 buah operasi. Yang pertama adalah menjalankan kernel untuk penjumlahan, yang kedua copy data dari ciphertext 1 ke hasil, yang ketiga adalah copy data dari ciphertext 2 ke hasil. Dan yang menarik di sini adalah kita pakai asinkronus copy-nya. Jadi saat CPU mengcopy data dari ciphertext A atau B ke hasil, CPU tetap jalan melakukan operasi berikutnya. Nah, kemudian ada juga kita minimalisasi pemanggilan kernel. Jadi alih-alih kita memakai beberapa kernel kecil-kecil untuk perkalian polinomial, operasi-operasi polinomial, kita gabungkan saja menjadi kernel besar untuk mengurangi overhead dari pemanggilan kernel. Nah, teknik ini dinamakan sebagai kernel fusion untuk menggabung kernel-kernel kecil ini. Selanjutnya adalah pengujian. Untuk lingkungan pengujian kita, CPU-nya Ryzen 9 5950 dengan GPU RTX 3090 Ti dan memori 30GB, OS Ubuntu 22.04 dengan versi CUDA 12.5 dan compiler GPU 11.3. Nah, pengujian ini dilakukan dengan mengukur waktu eksekusi dari tiap tahap, dari pembangkitan kunci publik sampai perkalian. Nah, dengan variabel derajat polinomial mulai dari 2 pangkat 11, dan untuk benar-benar menguji kapabilitas GPU kita pakai 2 sampai 2 pangkat 18. Nah, setelah waktu eksekusi serial dan paralel itu diperoleh, ditentukan percepatan dari implementasi paralel. Nah, waktu eksekusi ini sudah termasuk semua overhead, pemanggilan kernel, copy device to device, dan lain-lain. Parameter pengujian kali ini adalah jumlah prime-nya atau levelnya adalah 10, skalanya 2 pangkat 55, dan n-nya 2 pangkat 11 sampai 2 pangkat 18. Yang pertama, hasil dari pembangkitan kunci publik. Hasilnya cukup bagus, kita dapat speed up mulai dari 40 kali untuk derajatnya 2 pangkat 11 sampai 54 kali untuk 2 pangkat 18. Jadi nggak ada kasus di mana implementasi paralel lebih lambat. Untuk kunci evaluasi sama juga, dari 35 kali sampai 47 kali. Kemudian enkripsi, ini hasil yang paling bagus. Jadi kita dapat dari 58 kali sampai 101 kali. Kemudian dekripsi kita dapat 5,9 sampai 44 kali. Dan penjumlahan kita juga dapat 2,7 kali sampai 37 kali. Kemudian perkalian ini merupakan hasil yang paling stabil percepatannya, yaitu 66 sampai 76 kali. Nah, karena skema ini mendukung multi-key, jadi kita lakukan pengujian juga untuk pengujian banyak kunci. Nah, pengujian ini kita lakukan dengan 2 kunci sampai 32 kunci dengan selisih 2, 4, 8, 16, 32. Nah, kita limit saja sampai 32 karena untuk operasi perkalian untuk 32 kunci itu memakan waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 1,5 jam. Nah, untuk jumlahan bisa dilihat bahwa kita tetap dapat percepatan. Semakin banyak user itu semakin cepat juga, kecuali kasus yang terakhir untuk 32. Jadi untuk 2 user kita dapat 5 sampai 18 kali. Untuk perkalian kita stabil juga dari 75 sampai 85. Kemudian dekripsi kita dapat percepatan 24, 17, 14, 13, dan 10 kali. Nah, selanjutnya kita juga lihat overhead yang mungkin muncul di implementasi kita. Yang pertama adalah alokasi memori. Tapi kita karena menggunakan implementasi device vector, jadi data yang digunakan saat komputasi enkripsi, dekripsi, penjumlahan, dan perkalian itu sudah ada pada GPU. Jadi alokasi memori hampir tidak ada kecuali pada saat di awal inisialisasi kelas saat melakukan prekomputasi untuk semuanya. Kemudian ada pemanggilan kernel. Pemanggilan kernel ini menurut jam TKK itu hanya sekitar 2000 nanosecond, yang jika dibandingkan dengan percepatan ataupun implementasi paralel kita itu sangat kecil. Sedangkan pemindahan data itu juga hampir tidak ada karena sudah di GPU semuanya datanya. Pemindahan data dari GPU ke GPU pun juga minim karena kita menggunakan operasi move daripada copy. Kemudian karena tadi
overhead utamanya adalah di awal, di inisialisasi kelas. Jadi untuk implementasi paralel itu bedanya di awal kita prekomputasi semua konstanta dan bilangan-bilangan yang diperlukan, kemudian dipindah ke GPU, sehingga overhead seharusnya adalah di awal tersebut. Nah, tapi setelah kita uji dari derajat polinomialnya 2/11 sampai 2/18, kita lihat bahwa waktu eksekusi dari inisialisasi kelas-kelas ini tidak jauh beda gitu, bahkan beberapa kasus lebih cepat di paralel, sehingga total overhead dari implementasi paralel ini bisa nggak dihiraukan dari performa. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari implementasi ini adalah enkripsi homomorphic total kunci jamak skema chain by Kim Song secara paralel diimplementasikan dengan mudah dengan memanfaatkan pustaka Trust. Kemudian ada pengurangan overhead dengan menggunakan vektor GPU. Dan yang terakhir adalah percepatan yang diperoleh dari implementasi paralel. Untuk pembangkitan kunci publik kita dapat 50 kali, kunci evaluasi kita dapat 40 kali, enkripsi kita dapat 90 kali, dekripsi kita sampai 30 kali, penjumlahan sampai 18 kali, perkalian hingga 80 kali, dan proses-proses yang melibatkan banyak kunci kita dapat percepatan hingga 85 kali. Dan untuk saran pada implementasi ini adalah yang pertama, implementasi proses bootstrapping untuk meningkatkan jumlah perkalian yang bisa dilakukan. Kemudian penggunaan metode reduksi modulus yang lebih efisien seperti Barrett reduction. Kemudian implementasi operasi-operasi CDKS dengan ID kunci yang acak tidak terurut, sehingga dekripsi bisa dilakukan tanpa memproses kunci privat. Selanjutnya adalah implementasi dari sparsely patched ciphertext agar proses bisa dilakukan dengan jumlah masukan kurang dari derajat polinomial dibagi 2. Mungkin presentasi demikian, dilanjutkan dengan demo skenario. Yang pertama adalah kita punya sebuah teks seperti berikut. Nah, teks ini akan kita enkripsi, kemudian didekripsi lagi dan dibandingkan hasil dua-duanya. Bisa dilihat bahwa tesnya pas. Kalau dilihat hasil teks terenkripsinya seperti ini, jadi kita nggak bisa baca, dan karena kita pakai n-nya 2/15, jadi cukup besar hasil teks terenkripsinya. Kemudian hasilnya seperti ini. Jika dibandingkan dengan teks originalnya, hasilnya sama saja. Kemudian skenario uji yang kedua, skenario demo yang kedua itu kita lakukan basic skemanya. Jadi mulai dari enkripsi, dekripsi, kemudian penjumlahan dan perkalian. Untuk cek errornya kita pakai 10⁻3. Jadi asalkan original dengan hasil dekripsinya dikurangi itu kurang dari 10⁻3, itu akan melewati tesnya. Jadi bisa dilihat bahwa semuanya melewati tes. Kemudian tes yang demo yang terakhir itu kita pakai sebuah gambar. Kita punya gambar Lena dengan ukuran 128 x 128. Kemudian kita punya gambar lain, yaitu sebuah gambar sebuah gambar kacamata. Jadi skenario-nya adalah untuk menguji dua operasi penjumlahan dan perkalian. Kita enkripsi dulu ini gambar Lena. Kemudian dienkripsi juga gambar gambar kacamata ini. Kemudian dari gambar sebelum gambar kacamata ini dienkripsi, diambil nilai alfanya terlebih dahulu, dan alfanya juga dienkripsi. Dan yang pertama dilakukan adalah dari citra Lena ini adalah dikalikan dengan alfa dari gambar tadi, dari kacamata tadi. Gak lupa bahwa alfanya udah di-invert, jadi nanti di sekitar kacamata hasilnya akan hitam. Kemudian dijumlahkan dengan gambar ini, dengan gambar.
bisa dilihat hasilnya nggak ada error, hampir nggak ada error, hasilnya seperti ini. Mungkin itu saja presentasi dan demo dari saya. Terima kasih.